Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wilhelmina Jana Tahu dengan NIM 211100085, kelas A, program studi sistem informasi. Baik, di video kali ini saya akan membuat input form pada bagian folder pasien, pada bagian pasien di bagian pendaftaran untuk pasien baru. Jadi mungkin kita langsung saja untuk proses pengerjaannya. Di sini kita akan buat di bagian pasien pada pendaftaran baru pasien. Jadi di sini kita akan buat form pada bagian pendaftaran baru pasien. Nah, kita lihat dulu di bagian sini di pasien. Nah, kita lihat di sini, kita klik di sini. Nah, kita akan buat formnya di sini. Oke, di sini ada kesalahan pada pendaftaran baru pasien di pada bagian nav, line 22 dengan 26 di nav di folder pasien. Berarti kita lihat kembali di sini di bagian nav. Oke. Berarti di pendaftaran baru ini kan tidak perlu pakai link untuk bagian logout karena kan dia pendaftaran baru. Berarti dia tidak bisa untuk melogout karena dia baru daftar, belum juga login. Jadi di sini kita tidak bisa hubungkan dia dengan atribut global. Dan juga di sini kita hapus. Ya, kita hapus ini. Kita save, coba kita lihat ulang kembali. Kita refresh di sini. Nah, dia sudah baik kan? Oke, selanjutnya kita akan buat form pada pendaftaran pasien baru ini. Jadi kita ke bagian ini. Di bagian sini kita akan masukkan formnya. Jadi di sini kita langsung saja ketik formnya di sini. Di sini form kita pakai method supaya pada saat dia itu ID-nya itu tidak kelihatan ya. Pada saat dia mengirim itu tidak kelihatan, jadi kita sembunyikan untuk bagian ID-nya. Kemudian di sini action-nya. Nah, kita lihat di sini dia action-nya itu setelah kita mendaftar, kemudian kita submit, dia akan kembali ke bagian, akan di direct atau di insert ke bagian. Kita lihat di kontrol sini, kita lihat ini, coba kita dia akan kembali, dia ke kontrol ke bagian insert pendaftaran pasien.php. Berarti di sini tanda kutip dia di atas, kemudian dia keluar dari user interface, dia ke kontrol, kemudian dia masuk ke insert pendaftaran baru.php. Pendaftaran baru.php. Oke. Ini tutup, ini kita tutup dengan form tutup. Oke, di sini kita kasih jarak dulu. Nah, di dalam sini akan kita masukkan form-formnya. Jadi di sini untuk formnya itu kita pakai di Bootstrap. Kita pakai Bootstrap 4 ya. Kita pakai ini. Kemudian bagian sini. Nah, di sini kita pilih yang kita pakai yang input group ini, input groups ya. Ini kita pakai yang ini, kita pilih yang default, kita ambil ini, kita copy, kemudian kita letakkan di bagian sini. Jadi kita kasih jarak sedikit. Oke. Nah, di sini kita ganti dengan ukurannya 2. Oke. Sudah kita ambilkan scriptnya untuk bagian formnya. Sekarang kita ke database-nya dulu. Kita lihat
ada atribut apa saja yang berada di tabel pasien ini untuk kita buatkan form. Jadi kita harus menyesuaikan dengan atribut yang berada di tabel tersebut. Oke, ini masih loading. Atau kita hapus, kita buka dari sini saja. Ini masih loading. Wow, lama sekali ya. Oke, ini sudah masuk ya. Oke, ini kita lihat yang di sini, kita tutupin dulu. Ini kita tutupin. Oke, ini ya. Jadi bagian ini lihat di tabel pasien. Nah, di sini. Oke, berarti dia ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 form ya. Jadi kita copy ini, kita buat sampai 8 dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sudah kan di sini. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu di sini nama, kemudian bertempat lahir. Berarti di sini defaultnya kita ganti dengan nama, kemudian di sini tipenya itu teks, kemudian kita tambah lagi di sini untuk name-nya, di mana dia yang akan diinput ke bagian database-nya, yaitu sesuai dengan atribut yang di tabel pasien. Itu nama menggunakan huruf kecil semua ya. Oke. Jadi di sini nama, kemudian di sini kita tambah lagi satu required, yang dimana dia harus diisi dan tidak boleh kosong. Oke, setelah itu ada tempat lahir. Oke, tempat lahir di sini, tempat lahir di sini, tempat lahirnya tetap pakai teks, kemudian name-nya sesuai dengan di database, yaitu menggunakan huruf kecil semua. Tempat lahir, kemudian di sini dia harus diisi atau required dan tidak boleh kosong. Nah, di sini setelah tempat lahir ada tanggal lahir ya. Tanggal lahir. Nah, tanggal lahir di sini untuk tipenya itu kita menggunakan date. Oke, di sini name-nya sesuai yang di database, yaitu tanggal lahir menggunakan huruf kecil semua. Dan di sini harus diisi, yaitu required, atau tidak boleh kosong. Setelah tanggal lahir ada jenis kelamin, alamat, bertelepon. Berarti jenis kelamin. Jenis kelamin. Oke. Nah, di jenis kelamin ini kita tidak menggunakan input ini, tapi kita menggunakan fill option. Jadi kita pakai select. Di sini kelasnya form start control. Oke, di sini name, jenis kelamin huruf kecil semua. Oke, dan di sini required atau harus diisi. Nah, di sini select ditutup. Oke, setelah sudah di sini kita buat untuk optionnya. Jadi di sini optionnya, value-nya ini nilai yang akan, kalau setelah kita menginput nilai yang akan muncul di database-nya itu berupa di sini laki-laki ya. Kita lihat di sini. Nah, ini laki-laki, perempuan. Berarti di sini laki-laki, option yang akan tampil di bagian form jenis kelaminnya itu laki-laki.
Kemudian di sini yang kedua itu pilihannya di sini perempuan. Oke, ini perempuan. Kemudian di sini option ditutup. Oke, setelah sudah untuk jenis kelamin, kita lanjut di sini alamat kemudian nomor telepon. Berarti di sini alamat. Kemudian alamat di sini tipenya itu teks tetap. Di sini name-nya itu alamat menggunakan huruf kecil semua. Dan di sini dia required. Oke. Setelah alamat ada telepon. Jadi di sini kita ganti telepon. Tipenya di sini number. Telepon tipenya number. Huruf kecil. Number. Kemudian dia di sini name-nya itu telepon huruf kecil semua. Dan dia required ya. Oke. Setelah itu di yang ini apa ya? Email. Oh ya, email baru password. Oke. Tabel pasien kan. Oke. Berarti di sini email. Dia tipenya itu harus email. Di sini karena dia hanya bisa menerima inputan yang berupa email. Jadi name di sini email menggunakan huruf kecil semua dan di sini required. Oke. Kemudian di sini dia password. Oke. Password dan di sini tipenya itu harus password juga karena dia hanya bisa menerima inputan yang berupa password saja. Oke, di sini name-nya password dan dia required. Oke, setelah sudah di sini kita save, kita lihat hasilnya di sini. Nah, dia seperti ini ya tampilannya. Ini nama, ini tempat lahir, ini tanggal lahir seperti ini. Untuk select itu kita kasih option seperti ini. Alamat, teleponnya number, email dengan passwordnya seperti ini. Oke. Nah, di sini saya tambahkan garis horizontalnya supaya ada pembatas di atas font. Jadi dia seperti ini. Nah, di sini ya. Di bagian option ini mungkin saya tambahkan seperti kita kasih kosong seperti ini dulu ya. Kita kasih pilihan yang pertama itu dia kasih kosong, baru dia pilih. Ini kosong. Ini juga kosong ya. Oke. Jadi dia seperti ini. Nah, baru pilih. Oke, selanjutnya kita buat untuk tombol simpannya. Jadi di bawah sini, di bagian ini kita tambahkan tombol simpannya. Ini input class. Di sini btn success ya. Success. Kemudian di sini kita tambahkan lagi tipenya. Tipe dari tombol simpan ini yaitu submit. Oke. Dan value atau nilai yang akan tampil di tombol tersebut itu simpan menggunakan huruf seperti ini. Nah, kita save. Kita lihat hasilnya di sini. Nah, dia seperti ini. Kita kasih jarak sedikit. Kita menggunakan BR di sini. BR. Oke. Dia seperti ini. Oke, dia seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita bagi kolom ya. Jadi di sini kita bagi kolom, kita membagi supaya dia terlalu besar. Jadi kita bagi kolom supaya dia berpindah. Jadi kita buat yang di sini. Kita buat kolomnya itu yang di sebelah kiri itu ukurannya itu 4, lebarnya 4 dan di sebelah kanan itu lebarnya itu kita kasih 8. Jadi total semuanya itu 12. Jadi di sini kita pakai grid ya. Jadi di sini div class kita ketik di atas saja. Di sini row. Oke. Ini
Kemudian di sini ini div class sama dengan call sm. Di sini ukurannya itu 4. Oke, ini div. Kemudian di sini div class untuk ukuran 8 ya. Jadi ini 8. Oke. Nah, setelah itu kita taruh form ini, seluruh form ini yang tadi kita buat, kita letakkan yang di bagian yang 8, jadi di sebelah kanan. Jadi kita copy yang ini sampai form tutup ini, kita copy, kita Ctrl X saja, kita letakkan di bagian yang 8. Oke. Di sini. Nah, kita letakkan di sini. Oke. Jadi dia seperti ini. Nah. Oke. Oke, ini untuk div tutup yang bagian div row-nya. Oke. Jadi kita save. Kita lihat di sini. Kita refresh. Nah, dia seperti ini. Oke, untuk frame-nya sudah selesai ya, dia sudah sesuai dengan inputan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kan di sini kan dalam bentuk pendaftaran baru, pasien baru. Nah, berarti pasien masuk di sini, dia mendaftar dulu. Berarti di sini dia tidak bisa mengedit profil pasien karena dia belum bisa login dan juga rekam medis dan dia belum bisa logout. Seharusnya dia tidak muncul seperti ini. Bukan seperti yang di atas nav ini. Jadi di sini kita lihat kembali di bagian pendaftaran pasien, dia tidak bisa connect atau include-kan hubungkan dengan nav yang bagian navbar ini. Dia harus hubungkan dengan yang login ini untuk pendaftaran pasien. Nah, berarti di bagian mana ya? Berarti yang di sini untuk logout-nya itu tetap. Nah, ini tetap. Karena ini untuk pasien yang sudah mendaftar dan sudah bisa login. Nah, sedangkan di sini nav login untuk bagian pendaftaran pasien barunya di sini. Berarti seharusnya di pendaftaran pasien baru dia dihubungkan dengan nav login, bukan nav.php seperti itu. Jadi kita save juga di sini. Nah, dia seperti ini. Jadi kita refresh. Nah, dia seperti ini. Jadi dia harus kembali ke pasien. Jadi setelah dia daftar habis, dia kembali ke pendaftaran pasien baru. Nah, kalau di sini dia sudah daftar pasien baru dan dia sudah bisa login, baru dia bisa masuk ke bagian nav ini. Yang ini dan dia bisa logout karena dia sudah bisa dia sudah mendaftar dan sudah bisa login dan berarti dia sudah bisa logout. Nah, sedangkan di pendaftaran pasien baru ini, dia hanya bisa untuk daftar saja, seperti itu. Jadi dia kita salah menghubungkan dia, seharusnya dia dengan nav login bukan nav.php. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, dari di sini pendaftaran pasien, nah dia seperti ini. Oke, di sini 8 dan di sini 4. Oke, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email, password, dan tombol simpannya sudah. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya buat pada tutorial yang ini, yaitu tentang input form pada pendaftaran pasien baru ya di folder pasien. Mungkin hanya ini saja, ada penjelasan yang kurang tepat, mohon dimaafkan, mungkin selama proses pengerjaannya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.